dulu. Tas. Salaman. Ini jam istirahat kita ya. Jam istirahat. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini udah sekian lama. Kita rencana podcast tahun berapa tuh? Gimana? Rencana awal podcast kita mau rencana Kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya. Kita akhirnya. Cuman problem kita tuh apa? Nggak terrealisasi kita mau bikin podcast. Ya, banyak problemnya. Banyak problemnya. Satu tempat. Kedua, materi. materi. Waktu juga. Ya, alhamdulillah sekarang kan kita udah punya waktu. Sebetulnya waktu kita juga sekarang sempit, bro. Nggak sempit sih. Ya. Cuma karena menyempatkan untuk kalau nggak dimulai kapan lagi gitu. Bener sih. Dan sekarang juga alhamdulillah udah ada tempatnya. Ada pencerahan. Ada tempatnya. Ada juga. tempat, ada pencerahan. Ya walaupun seadanya ya. Iya. Ya mau gimana lagi? Seadanya dulu lah. Yang penting kita ada kelihatan ada ada perkembangan dari jadi jangan kita awal bikin podcast udah ready semuanya taunya nggak lama gitu. Tapi kita berproses dari awal dari nol dengan dengan desain yang ya seada-adanya dengan equipment ya, udah semi pro lah ya. Semi pro lah. Aduh, pro-proan. Ini rokoknya sebungkus berdua aja ya. Iya. Sebetulnya tadi saya dinas selesai jam berapa dinas? Kebetulan tadi pulang dinas. Nggak sempat ganti baju. Ini istirahat, jam istirahat. Kita ceritanya jam istirahat. Jadi kita ngopi-ngopi biasa, ya, kopi pahit. Cuma nggak ada kopi sasetan. Gimana nih? Gorengan dimakan. Oh iya, gorengan sini ya. Gorengan Belanda. Enggak, ini dikukus ya. Ada aja. Gimana nih? Ini kan podcast awal kita. Ya. Apa namanya? Kedepannya rencana mau gimana nih? Rencana kita tuh mau menggali potensi penggiat seni di Belanda. Apapun itu seninya, ya seni tari, mungkin musisi juga bisa, musisi. Ya, pokoknya penggiat seni lah, seni yang di Belanda, khususnya orang Indonesia yang di Belanda. Jadi untuk penggiat seni orang Indonesia yang tinggal di Belanda, rencana kita bakal di apa namanya ya, bukan di interview terlalu ini terlalu apa, diajak ngobrol lah gitu kan, kiat-kiatnya terus sharing lah. Jadi diajak sharing sambil ngobrol-ngobrol yang lain-lainnya juga. Soalnya gue lihat potensi musisi yang penggiat seni lah ya, penggiat seni yang di Belanda itu emang ada beberapa yang punya wadah, ada juga yang belum punya wadah. Kayak mungkin untuk tradisional mereka sudah punya wadah sendiri ya. Kebetulan KBRI pun sangat mendukung, KBRI Belanda sangat mendukung untuk kebudayaan. Nah ini yang teman-teman kita yang penggiat seni yang gue kalau misalkan ikut di budaya kayaknya nggak cocok deh. Tapi gue punya talenta di sini tapi belum ada wadahnya gitu. Nah kita tuh rencana mau membuat wadah itu dulu. Jadi minimal mereka bisa memperlihatkan ke orang banyak, gue punya talenta ini loh gitu kan, untuk bisa dinikmati banyak orang juga gitu kan, terus untuk bisa mengeksplor dia sendiri juga gitu kan di dalam seni itu. Soalnya kalau nggak ada wadahnya mereka juga bingung bro, mau di media sosial kurang pede. Benar. Itu kan minimal kita ada wadahnya yang bisa bukan meningkatkan ya, dalam kalau meningkatkan bisa menggali potensinya lah gitu. Jadi selain di podcast ini juga kita punya rencana untuk manggung gitu kan. Ada hanya buat itu ya. Buat manggung kan. Manggung. Yang notabene-nya sebetulnya sih kalau manggung kayak gitu kan udah ada nih di Aksi Amsterdam kan. Iya. Yeah. Nah, ini di Aksi Amsterdam. Kita franchise aja. Nah, franchise aja.
Jadi yang di Amsterdam itu kemarin rencananya katanya mau melebarkan, jadi melebarkan sayap, bukan hanya di Amsterdam aja, ada di beberapa kota yang ada beberapa kota juga ingin mengadakan aksi-aksi di kota lainnya. Cuma kan kita juga yang namanya minoritas lah. Jadi susah untuk bisa berkomunikasinya. Jadi mereka rencana untuk mengadakan aksi di Den Haag, di Utrecht. Kalau memungkinkan juga di kota-kota lain, Rotterdam. Buat venue-nya udah ada ya venue-nya. Untuk di mana sih? Lokasi buat di Den Haag. Udah Den Haag. Kita udah lihat-lihat cari. Sebetulnya banyak sih, cuma ya kita kan terbentur dari budgeting juga sih sebetulnya, tidak dipungkiri. Ya kita cari yang mahal enggak, yang murah enggak. Ya kita kan masih gaji UMR. Ya yang sedang-sedang aja. Jadi yang cukup untuk bisa menuangkan ekspresi mereka di panggung itu gitu. Nggak terlalu mewah-mewah, tapi ya buat kita ya cukup lah gitu. Buat jamming lah ya. Jamming. Kalau di Australia kan di Volta, lu kan sering main tuh. Gimana tuh? Hampir tiap tahun sih. Tiap tahun ya. Tiap tahun. Cuma pandemi kemarin kan agak sedikit tersendat. Pandemi itu semuanya berhenti. Iya. Kecuali di acara Sate Cruz. Sate Cruz juga sempat tertunda ya. Sempat tertunda itu. Itu acara udah sebenarnya 2 tahun yang lalu, cuma tertunda. Akhirnya terrealisasi di bulan apa kemarin tuh 2021 ya? Musim dingin tuh kayaknya. Iya, musim dingin. Hujan lagi. Aduh. Hujan lagi. Lumayan rame itu ya. Tapi rame juga ya. Rame juga. Orang Keren. Gue pengen sekali lagi tuh ada. Bukan sekali lagi, maksudnya pengen ada lagi Sate Cruz lagi gitu. Yang kemarin kan agak sedikit ada perubahan karena cuaca juga kan. Hujan. Itu di luar prediksi. Akhirnya yang tadinya mau di atas akhirnya di dalam. Kalau di atas keren man. Bener keren. Salut juga sih sama yang menyelenggarakan Sate Cruz. Sukses. Iya dong. Mitos punya dong. Ya. Mitos dong di sini dong. Mitos dong. Keren. Jadi teman-teman Mitos nanti kita undang juga di podcast. Pasti, ya. Kita ajak obrol-obrol gimana nih gitu kan, event-event kayak Sate Cruz lagi diadain di Den Haag gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu di Den Haag di ini ya di apa ya? Belanda ini sebenarnya banyak penggiat seni, entah itu musik, tari, sebenarnya banyak. Cuman kita yang belum ketahuan belum ya. tahu ya. Belum tahuan ya. Iya. Ya karena mungkin kita juga keterbatasan media, keterbatasan banyak lah kendalanya, karena kan di sini juga kita kan sebagai minoritas. Jadi untuk mengumpulkan teman-teman yang punya potensi juga agak susah juga gitu kan. Tapi setidaknya kita juga kan ingin bukan merangkul ya. Ingin apa ya namanya? Ingin mengumpulkan mereka untuk bisa berekspresi. Itu dia gitu kan. Sebetulnya banyak sih acara-acara teman-teman kita yang ngadain acara-acara yang kayak pagelaran kayak pasar malam. Kalau itu KBRI ya. KBRI itu KBRI. Kemarin Indoface juga itu kan KBRI yang ngadain. Nah, kenapa enggak gitu kan, yang itu kan tahunan acara besar KBRI-nya, tapi kita punya wadah tersendiri gitu kan, yang sederhana lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita disupport sama KBRI itu. Ya mudah-mudahan. Harus dong. Nanti kan di sini ada lambang KBRI. Ngopi dulu, Bro. Cheers. Cheers dulu. Jadi mudah-mudahan ya pihak KBRI juga harus menyokong juga. Mudah-mudahan sih. Selagi itu hal positif pasti disupport. Iya. Kita positif kok. Dalam artian kita kan dalam pagelaran seni ini terutama untuk band-band, ya kebanyakan sih nggak banyak, tapi kebanyakan band kan asik, band kan, band DJ kayak gitu DJ. Kan
Seni musik lah, seni musik banyak. Iya, di iya Belanda. seni musik. Yang teatrikal juga ada. Artikel ada sih. Ada tuh. Tari Juga aku ada. juga ada sih. Cuma mungkin di aksi ini tarinya lebih ke modern. Modern. Ya kalau untuk kebudayaan kan ada wadah tersendiri kan biasanya dari KBRI udah kebudayaan acara secara kebudayaan gitu kan. Yang lebih modern. Terus ini kita mau wadahnya tuh kapan kita mau dimulai acaranya, event lah. Kita kan mau bikin event lah ya. Ya untuk event ya rencana sih mudah-mudahan kalau nggak ada halangan mudah-mudahan bulan Juni Bulan Juni itu untuk pas di summer. Den Haag. Untuk di Den Haag. Tapi untuk di Amsterdam kemarin udah ada obrolan. Katanya Maret ada di Amsterdam udah. Aksi ya? Aksi Amsterdam udah ada ya, tanggal 18 kalau nggak salah. Di Polta ya? Di Volta ya. Polta. Lu di JJ ini? Nggak tahu kalau itu. Kita tanya IO-nya nanti. Jangan nyanyi lah. Tos, Jangan tanya nyanyi. Tos lah. Jangan nyanyi. Theo sama si Harry. Iya Kang Theo. Aduh Kang Theo kemana nih Kang Theo? Sama Kang Heri. Nanti diundang sini. Pastilah. Iya dia harus buka suara. Bagus. Oh ya, buka suara. Iya jangan di Amsterdam mulu dong. Dia kan banyak koneksinya tuh, banyak Iya kenalan dong. penggiat seni di Belanda. Iya. Kalau Iya, bisa sih jangan cuman Belanda ya, Eropa gitu. ya kalau bisa sih ya. Kalau bisa sih Eropa ya. Penggiat seni di Jerman atau di mana aja lah di Eropa lah. Benar. Terus kita juga bisa ini ya, bisa apa namanya dari Belanda ke Jerman. Mungkin di Jerman juga ada event-event kita bisa Mungkin ada sowan sih. ke sana, mungkin juga. ada sih, pasti Kayaknya ada sih. pasti ada. Kan ada KBRI di sana kan? Ya ada lah. Orang Indonesia. Nah gitu. Ya ada lah. Siapa tahu dia nggak ada hubungan diplomat sama sama Indonesia. Ada lah. Ada ya? Ada lah. Ada. Jerman, Paris, Belgia ada. Ada ya? Cuma di Belgia kemarin nggak tahu sih. Gua bukan di Banyak pasti orang Indonesia di sana. Banyak. Cuma yang kadang kita juga apa namanya teman-teman atau saudara-saudara kita orang Indonesia banyak yang khususnya yang di luar Den Haag ya. Kita juga banyak yang belum kenal juga. Banyak sih ya. Yang mungkin dia punya potensi, mungkin dia punya talenta, bisa gabung. Konten kreator juga masuk. sih. Banyak, konten kreator juga banyak. Kreator juga nanti kita undang Iya. lah konten kreator di Eropa lah ya. Ya mudah-mudahan. Belanda dulu deh. Belanda dulu ya. Eropa terus. Ya mudah-mudahan sih kedepannya sih. mudah-mudahan. Tapi Kan Belanda dekat dulu. juga sih, nggak terlalu jauh. Iya, cuma sebetulnya sih kita tuh kayak di Eropa tuh kalau gue bilang tuh kayak di Indonesia, maksudnya keluar negara Belanda itu kayak keluar provinsi bro ya. Bener sih. Jadi kalau mau ke Belgia atau ke Perancis itu kayak mau ke Jogja, mau ke Bali, Nggak besar juga sih nggak Belanda besar, sih. nggak besar. Penduduknya cuma- Jaraknya deket, cuma jaraknya juga emang nggak deket juga sih, cuma karena fasilitas jalannya yang memadai, jadi kita Memadai, bisa akses cepat gitu kan. 2 jam naik kereta juga udah Nyampe ke Paris. luar- 3 jam udah udah luar keluar, Belanda ya. udah keluar Belanda. Ya begitulah. Jadi kita bikin podcast ini buat teman-teman yang mau mencurahkan ekspresinya, mungkin terus punya sharing juga gitu kan, sharing juga, bisa ngobrol di sini, kita undang ya penggiat seni. Jadi ada medianya untuk dipublikasikan di media sosial. Ya mungkin mereka juga punya channel masing-masing ya. Cuma ya kenapa enggak kita kolaborasi gitu kan. Dia collab ke kita juga tidak menutup kemungkinan collab sama dia juga. Kalau misalkan para talentnya itu emang content creator. Iya, tapi banyak juga yang ya content creator mungkin mereka masing-masing malu-malu gitu kan. Kita ngobrol di sini, sharing aja. yang rebanan di Masjid Indonesia juga ada, itu juga termasuk seni toh. Oh iyalah. Iya, Seni kan? Iya, seni lah, rebana. Undang Kita aja. Kita ngumpul-ngumpul sharing. Ngobrolin apa aja. Apa aja sih? Pokoknya tentang seni lah. Seni ya, pokoknya khususnya orang Indonesia sih. Khususnya orang Indonesia. Orang Indonesia yang punya potensi talent dalam berkesenian. Dalam seni. Seni apa aja bebas. Tari juga banyak. Tari juga banyak. Kemarin juga di Indofest kita lihat juga kan. Banyak. Indofest. Yang solo karir juga banyak. Solo karir juga ada. Yang solo karir nyanyi gitu, terus main
cello gini ya. Ini biola. Cello, terus main piano, keren. Terus besok libur ya? Besok hari Minggu. Tanggal kita libur ya? PNS. Libur, PNS. Jadi ini tuh kita tuh punya inisiatif, bukan kita sebetulnya sih, dari Amsterdam itu dia bukan menamakan diri ya, nggak tahu lah apa itu, pokoknya dia itu ada namanya Amsterdam, kelurahan Amsterdam. Itu pusatnya Harusnya sih kecamatan Amsterdam, ya. Ya kan lebih tinggi kan dari kelurahan. Nah kita itu kelurahannya bagus ya sih. Tapi nggak apa-apa, itu ada kelurahan dari Amsterdam, kita juga di sini bikin kelurahan Den Haag, terus mungkin nanti ada kelurahan Utrecht juga. Tapi kalau Utrecht katanya masih wacana. Ya mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan lah dengan adanya kelurahan-kelurahan ini kita orang Indonesia yang di Belanda itu bisa menyatu. Ya benar. Bisa mengekspresikan. Iya benar. Talentanya. Benar. Tapi untuk di Amsterdam juga mereka talentanya bukan orang Amsterdam semuanya. Benar. Dari semua daerah, maksudnya dari semua kota-kota yang lain yang punya potensi, punya talent untuk tampil, ya mereka juga tampil di aksi Amsterdam. Tidak menutup kemungkinan di Den Haag juga kalau misalkan udah ada pagelaran aksi itu ajang kreasi seni Indonesia. Ajang kreasi seni Indonesia. Jadi bagus, untuk mengkreasikan. Konsepnya bagus. Ajang kreasi seni Indonesia, iya. Jadi di Den Haag juga nanti ya bagusnya sih ada orang Den Haagnya yang bisa mengisi acara itu gitu kan. Jadi nggak semata-mata harus dari Den Haag juga sih. Jadi luar Den Haag juga. Tapi yang banyak orang Indonesia tuh ya, setahu aku ya, di Amsterdam sama di Den Haag sih. Setahu aku mungkin banyak juga di luar ininya sana. Orang Indonesianya. Oh iya, ya biasanya kan yang lebih banyak di kota-kota gedenya. Gitu. Tapi kayaknya banyak di Den Haag ya. Amsterdam juga banyak ya. Ya kota gede lah. Kalau di Indonesia itu Amsterdam Jakartanya mungkin ya. Den Haag itu Bandungnya mungkin. Iya. Pusat pemerintahan itu kan di Den Haag. Ya, pusat kotanya di Amsterdam. Ibu kota jadi dipisah. Beda kalau di Indonesia. Belanda ini konsepnya bagus. Pusat pemerintahan di Den Haag, ibu kota di Amsterdam. Jadi dia tuh di Amsterdam nggak terlalu ramai. Indonesia juga dulu rencananya gitu kan, di Jogja kan pusat pemerintahan dulu tuh. Harusnya gitu sih. Jadi di Jakarta itu pusat perdagangan dulunya. Jadi pusat perdagangan karena di sana kan akses untuk pelabuhan lebih gampang. Nah, karena itu beberapa kali sih ada wacana pindah ke Bandung pemerintahan itu. Cuma mungkin medannya terlalu susah. Ya akhirnya harusnya memang dipisahin sih biar nggak idealnya dipisah. Biar nggak macet sih. Iya, jadi semua orang tuh nggak ngumpul di kota. Jadi ibu kota itu khusus untuk, kayaknya kita ada telepon dari siapa? Telepon dari mana? Dari pusat. Apa kita angkat dulu? Angkat dulu ya. Kayak jemuran angkat dulu. Siapa tahu kita suruh lembur besok kan? Malah lembur, males. Udah. Nah tadi bos telepon. Bos kita telepon. Pak Kades. Pak Kadesnya telepon ya. Pak Kades telepon. Pak Kades. Iya. Ya apa? Apa ya? Sebelumnya kita memperkenalkan diri lah ya. Oh iya. Kita host dari kelurahan Dina. Ya, jadi kita nanti kedepannya kita bakal jadi host. Aku ceritanya host. Aku Indra Febrian. Saya Dani. Ini ada sini Dani Coki. Indra Febrian. Ada yang manggil Dani, ada yang manggil Coki, bebas lah. Bebas lah ya. Indra Febrian. Dia seni juga kan? Seni. Oh seni. Kalau aku enggak sih. Aku pure PNS. Oh. Aduh. Boleh. Jadi nanti kita bikin kontennya, kita akan bukan interview, mau sharing ya. Sharing lah ya. Sama penggiat seni lah gitu. Sharing. Oke. Next, apa lagi?
kita sudahi dulu. Kita sudahi dulu lah. Kita kan ada narasumber nih, udah masuk kantor lagi. Masuk kantor. Jam istirahat udah selesai. Jam itu kita udah masuk kantor ya? Udah harus masuk kantor ya. Oh, kita dapat istirahat cuma 15 menit ya. Oh, iya. Kita mau masuk kantor dulu. Matiin.